Ini yang jadi masalah, Pak. Kata mereka apa? Kami punya dalil yang menunjukkan bahwa alat musik halal. Kami punya dalil. Emangnya cuma situ yang punya dalil? Kami juga punya dalil, ya, bahwa alat musik itu halal. Nah, inilah. Kita akan paparkan apa dalil mereka. Lalu kita akan bantah satu persatu insya Allah. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tinggal sejam lagi soalnya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Dalil yang digunakan oleh mereka di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika aku bersama Rasulullah SAW duduk di rumah, istadanat alaina imra'atun kanat tughanni, maka seorang wanita minta izin yang biasa bernyanyi itu. Falam tazal biha Aisyah radhiyallahu anha hatta ghannat. Maka kemudian terus meneruslah, ya, dia berada di sisi Aisyah sampai si wanita itu pun menyanyi. Falamma ghannat ista'dzana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Falamma ista'dzana Umar alqat al-mughanniyah ma kana fi yadiha wa kharajat. Kemudian ketika si wanita ini sedang menyanyi, Umar bin Khattab pun minta izin untuk masuk. Ketika tahu Umar yang masuk, si penyanyi langsung membuang alat musiknya dan pergi. Ketakutan sama siapa? Sama Umar. Ya. Kemudian apa kata Dr. Al-Judai? Sanad hadis ini hasan. Dikeluarkan oleh Imam Al-Faqihani dalam Akhbar Makkah dari jalan Abdul Jabbar bin Al-Ward. Ia berkata, aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata Aisyah. Lihat, antum kalau disodorin syubhat ini puyeng kan jawabnya apa ya? Benar juga ya, ada hadisnya ternyata. Ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Baik. Kita akan bantah di sini. Bagaimana membantahnya? Ketahuilah ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Pertama, kita ingin mengetahui sanadnya dulu. Ya, karena kan Al-Judai membawakan sanadnya kurang ini. Kita langsung rujuklah ke bukunya yang asli. Benar enggak diriwayatkan oleh Al-Faqihani dalam Akhbar Makkah dengan cara seperti itu? Baik. Ternyata Al-Faqihani berkata begini. Nah inilah Pak, pentingnya kita itu langsung rujuk ke buku aslinya. Jadi kalau antum baca di sebuah buku dan dia menyebutkan sebuah buku, kalau bisa rujuk langsung ke buku aslinya. Benar nggak yang dibawakan kayak gitu? Karena banyak syubhat itu akibat ngedit sendiri, Pak. Sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu. Dia tulis di buku. Kita, orang yang kurang kritis, ketika baca buku itu langsung apa? Wah, ternyata dia punya dalil. Hasan lah gini hadisnya. Udahlah, ini masalah perselisihan ulama, nggak usah ribut. Alah. Ini kan jadinya alay, Pak. Ya. Kenapa? Karena nggak mau lihat bagaimana hakikat sebenarnya. Baik, Al-Faqihani berkata, Haddatsana Abu Yahya bin Abi Masarrah. Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad. Qala haddatsana Abdul Jabbar bin Al-Ward. Ia berkata, aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata Aisyah. Baik. Ini dia sanadnya secara lengkap. Ini sanad batil. Kita akan lihat dari mana kebatilannya. Pertama, karena di dalam sanadnya ada Abu Yahya bin Abi Masarrah yang tidak disebutkan oleh Al-Judai dalam bukunya tersebut. Al-Judai cuma mengatakan dalam bukunya apa? Dikeluarkan oleh Al-Faqihani dalam Akhbar Makkah dari jalan Abdul Jabbar bin Al-Ward. Nggak disebutin siapa yang meriwayatkan dari Abdul Jabbar.
Ini namanya Pak, ya, berusaha untuk menipu orang. Seakan-akan ini sanad hasan. Ternyata setelah kita rujuk sanadnya yang benar, haddatsana Abu Yahya bin Abi Masarrah. Abu Yahya bin Abi Masarrah ini majhul hal. Dan majhul hal itu dhaif fi akhul Islam azakumullah wa yakum, lemah. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah wa yakum. Tidak ada para ulama yang menganggapnya thiqah dia itu. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah wa yakum. Ini yang pertama kata beliau. Ya, ternyata setelah kita lihat sanadnya lemah sekali. Hadis sanadnya lemah karena ada perawi yang bernama siapa? Abu Yahya bin Abi Masarrah. Ya, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan kisah ini juga dengan sanadnya dalam Tarikh Baghdad dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah. Namun di situ tidak ada lafaz, ya, alqat al-mughanniyah makana fi yadiha, bahwa si penyanyi ini melemparkan alat musiknya. Tidak ada lafaz itu. Tidak disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Lalu beliau berkata, kata Al-Khatib, wa aslul hadis batil. Dan asal hadis ini adalah batil. Ini pernyataan siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Yang ketiga, sanad hadis ini juga ya lemah. Kenapa? Karena ada perawi lain. Siapa itu? Abdul Jabbar bin Al-Ward. Ya, Abdul Jabbar bin Al-Ward ini juga dhaif ya akhal Islam azakumullah wa yakum. Sehingga dari itulah ya akhal Islam, ya hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Tidak bisa dijadikan hujah. Sudah jelas kepada kita hadis ini apa? Lemah ya akhal Islam azakumullah wa yakum. Jayid. Ikhwatal iman azakumullah wa yakum. Syubhat yang lain. Syubhat yang lain ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Apa itu? Hadis. Imam Nasai meriwayatkan dari Muhammad bin Hatib, dia berkata Rasulullah SAW, faslun ma bainal halali wal haram ad-duf was-saut fin nikah. Perbedaan antara nikah yang halal dengan nikah yang haram adanya memukul rebana dan suara. Perhatikan ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Perhatikan hadis ini dikatakan, Nabi mengatakan apa? Perbedaan antara nikah halal dengan nikah haram apa? Memukul rebana. Apa kata mereka? Lihat, boleh kok rebana dalam acara nikahan? Ya enggak? Berarti kalau dalam acara nikahan, kenapa sih acara nikahan itu? Karena kan itu acara yang sifatnya gembira. Berarti dikiaskan kepada acara nikahan, semua acara-acara yang sifatnya gembira. Ya. Contoh misalnya kalau antum lagi gembira lulus dari kuliah atau masuk perguruan tinggi negeri, wah gembira, ya udah sama itu, gak masalah katanya. Yang penting kan menunjukkan kegembiraan. Nah, ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Coba perhatikan, Pak. Hadis ini memang sahih. Kita katakan hadis ini sahih, betul. Diriwayatkan oleh beberapa para ulama dan lafadznya juga berbeda-beda, namun satu. Dan saya katakan juga hadis ini sahih. Cuma masalahnya, Mas, mengkiaskan dengan acara nikah dengan acara yang lain, ini tanda tanya besar sekali. Lihat, Nabi mengatakan apa? Perbedaan antara nikah yang halal dengan nikah yang haram
adalah memukul rebana. Apa sih yang diinginkan oleh Nabi dari memukul rebana? Kenapa Nabi mengatakan mukul rebana itu perbedaan? Kata para ulama, ini maksudnya untuk mengiklankan nikah. Supaya nikah itu terlihat dengan jelas. Karena perbedaan nikah yang halal dengan nikah yang haram itu, yang satu nikahnya sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan. Ini namanya kayak orang berzina, Pak. Yang satu jelas ada pukul rebana, jadi orang-orang tahu, oh ini ada pernikahan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Sehingga, ya, ilat ini sama dengan hadis lain. Nabi bersabda, a'linun nikah. Ya, iklankan nikah secara terang-terangan. Iklankan nikah secara terang-terangan. Ini namanya ilat. Berarti ilat daripada boleh memukul rebana adalah untuk menerangkan pernikahan. Mempertegas dan menjelaskan bahwa di sini ada pernikahan. Ya akhwan Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan ini, akhi, di dalam ilmu usul fikih disebut dengan ilat yang qasirah. Ilat yang pendek, hanya terbatas kepada itu saja. Sedangkan syarat kias yang bisa dikiaskan itu ilatnya nggak boleh ilat qasirah. Ilatnya harus tamah, sempurna. Aduh ini Pak, ilmu usul fikih lagi nih Pak. Ya. Jadi gini loh Mas. Tahu kias, pernah dengar kias nggak? Hah? Pernah dengar kias nggak? Kias itu ilhaqu far'in bi aslin bi jami'il illati bainahuma fil hukmi. Menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok karena adanya persamaan illat. Saya berikan contoh. Beras. Di zaman Nabi beras ada nggak Mas? Hah? Oh, nggak ada. Iya. Nah, kita pengen kiasin. Ini kira-kira beras itu dikiaskannya kemana ya? Oh, ternyata beras itu kan makanan pokok. Ilatnya apa? Beras itu ilatnya makanan pokok. Dan ini ilat yang sempurna. Ada pada beras. Oke, baik. Ya. Ternyata di zaman Nabi ada gandum. Gandum makanan pokok enggak? Makanan pokok. Ilatnya sama? Sama. Oh, berarti hukumnya sama. Berarti menyamakan beras dengan gandum dalam satu hukum. Karena adanya persamaan ilat. Baik. Apa itu ilat, Mas? Pak, jangan tidur, Pak. Tahan dulu, Pak, tidurnya, Pak. Nanti tidurnya nanti ya, Pak, ya. Habis kajian baru tidur. Atau nanti habis kajian, ya, tidur bobok, silakan. Soalnya takut nih kalau ada yang tidur salah paham. Ya. Soalnya pernah tuh ada ibu-ibu bilang ke orang-orang, Ustadz Badru bilang begini. Lah, kapan saya bilang begitu? Di pengajian ini, aduh, ternyata si ibunya tidur. Jadi dengarnya sayup-sayup gitu Pak, dicampur sama mimpi. Jadinya akhirnya nyebarin ke orang, Ustadz Badru bilang begini. Padahal dianya tidur. Nah, jadi tolong jangan tidur ya. Ya. Untung saya bukan Syekh Utsaimin loh Pak. Kalau saya Syekh Utsaimin, kalau ada yang tidur, kamu bangun. Disuruh berdiri udah. Ya. Kalau saya kan gak enak. Antum udah pada tua rata-rata. Taib, apa itu ilat? Ilat sama ulat deket-deket lah. Ya. Ilat dalam ilmu usul fikih artinya wasfun dhahirun mundhabitun ghairu mulghan. Sifat yang tampak dan tetap.
dan diakui oleh syariat. Apa itu? Ilat itu apa? Sifat yang tampak dan tetap. Inilah ilat yang diterima. Sifat ilat yang diterima itu seperti ini. Sifat yang tampak dan tetap. Terus diakui oleh syariat. Berbeda kalau syariat tidak mengakuinya, maka tidak bisa diterima. Saya berikan contoh. Arak. Kenapa arak haram? Karena warnanya merah, Ustadz. Wis, kok merah? Kan ada arak yang warnanya putih, ada arak yang warnanya selain merah. Oh, berarti itu sifatnya tidak tetap. Berarti tidak diterima. Paham tidak, Pak? Arak diharamkan kenapa? Karena itu cairan. Tak dulu air juga cairan. Ya. Antum minum jus jambu juga cairan. Gimana ini? Wah, berarti ini sifat yang tidak jelas. Arak haram kenapa? Memabukkan. Nah, benar. Jelas dan tetap. Karena apa? Memabukkan. Oh, berarti ilat haramnya arak apa? Memabukkan. Taib. Narkoba bikin mabuk nggak, Pak? Mabuk. Oke, kalau gitu sama nggak hukumnya? Sama. Apa tuh ya? Ganja bikin play nggak, Pak? Hah? Iya. Mabuk. Hukumnya sama nggak? Ilatnya ada? Sama ilatnya. Karena ilatnya sama memabukkan, haram. Hukumnya sama. Berarti apa? Haram. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang saya kembalikan kepada hadis tadi. Maaf, saya berlama-lama karena saya harus memahamkan dulu antum. Sudah paham sampai sini ilat? Sudah paham? Sudah paham apa itu qiyas? Paham? Baik. Sekarang orang yang berdalil dengan hadis Aisyah tadi, perbedaan antara Muhammad bin Hatib ya, dari hadis Muhammad bin Hatib, perbedaan antara nikah yang halal dengan nikah yang haram, memukul apa? Rebana. Baik. Dia mengkiaskan bahwa yang namanya nikah itu ilatnya adalah gembira. Kita katakan maaf. Ini namanya tahqiq ilat yang salah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan perbedaan antara nikah yang halal dengan nikah yang haram memegang apa? Memukul rebana. Kenapa mukul rebana dikatakan pembeda? Karena untuk mengiklankan. Mengiklan apa? Pernikahan. Ini ilatnya dia. Dalam rangka mengiklankan nikah. Untuk membedakan antara yang benar dengan yang nggak benar akal Islam. Makanya kalau antum kawin lagi diam-diam nggak benar, itu nggak sesuai syariat. Kan saya mau melaksanakan sunnah Ustadz ta'adud. Iya, tapi cara kawinnya juga, cara nikahnya harus sesuai sunnah juga. Diiklankan, jelas. Bukan sembunyi-sembunyi, Mas. Maaf, itu selayang apa? Iklan aja apa? Ada yang lewat. Ya. Kita katakan, Nabi mengatakan, a'linun nikah, iklankan nikah. Paham? Baik. Kata-kata a'linun nikah, iklankan nikah. Berarti Nabi menyuruh supaya nikah itu betul-betul apa? Terlihat. Iya enggak, Pak? Dan ini hanya ada pada pernikahan saja hukum ini, ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Sekarang kalau antum gembira, apakah harus kegembiraan antum harus diperlihatkan? Misalnya antum gembira, oh saya gembira banget, kenapa? Karena saya diterima jadi pegawai negeri. Oh ya udah kalau gitu kamu perlihatkan kegembiraan ke orang-orang. Nggak wajib, ya kan? Berarti Pak, ilat ini hanya ada pada nikah.
Ini disebut dalam ilmu usul fikih illatun qasirah. Ilat yang terbatas. Ilat yang apa? Yang terbatas. Sehingga karena ini ilatnya hanya terbatas pada nikah, kalau begitu tidak bisa dikiaskan. Berarti ini khusus untuk nikah saja. Tidak untuk yang kedua, ini khusus untuk duf. Apa itu duf? Rebana saja. Tidak yang lainnya. Ya. Karena Nabi mengatakan darbun bid-dufuf. Maka dari itu ya akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum, hukum bolehnya memukul rebana hanya dalam pernikahan. Dalam hadis ini yang ditunjukkan oleh hadis ini. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Ikhwatal iman a'azakumullah wa iyyakum. Hadis lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dari hadis Aisyah. Bahwasanya Abu Bakar masuk kepada Aisyah. Tolong Mas ya, disabar-sabarin ya Mas ya, dengerin ya. Soalnya memang menuntut ilmu itu capek. Insya Allah capeknya antum pahalanya gede. Dalam rangka menuntut ilmu. Kata para ulama, la yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak bisa diraih dengan cara bersantai-santai, tidak bisa. Harus capek, Pak. Ya, nggak apa-apalah capek bentar, palanya gede. Daripada bobo, mendingan di kamar, enak di kamar. Ada AC, ada bantal, ya. Syubhat yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Aisyah bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk kepada Aisyah. Dan di sisi Aisyah ada dua wanita hamba sahaya. Ya, fi ayyami Mina tudaffifani wa tadriban. Di hari-hari Mina. Ya, di mana keduanya memukul rebana di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaghashin bi thawbihi. Sementara Nabi menutup wajahnya dengan bajunya. Fantaharahuma Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun memarahi dua budak tadi. Ya, apa kata Abu Bakar? Ya, dalam satu riwayat yang lain, amizmarun min mazamiris syaitani inda Rasulillah. Apakah ada seruling-seruling setan yang berada di sisi Rasulullah SAW? Ya. Apa kata Rasulullah? Da'huma Aba Bakrin fa innaha ayyamu idin. Biarkan keduanya ya Abu Bakar. Karena ini hari raya. Wa tilkal ayyamu Mina. Ya. Dan itu adalah hari-hari Mina. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Baik ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan bantah hadis ini. Sebetulnya hadis ini nggak bisa dijadikan dalil untuk menghalalkan musik secara mutlak, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Perhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu arbah, ya, mengatakan di situ, apakah ada seruling setan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan, Pak. Abu Bakar mensifati seruling itu dengan apa? Rebana itu dengan apa? Seruling setan. Makanya kan gambarnya juga seruling setan ya. Seruling setan. Tapi apakah Rasulullah SAW mengingkari perkataan Abu Bakar tadi? Tidak. Rasulullah hanya mengatakan, biarkan Abu Bakar. Karena setiap kaum itu ada hari rayanya. Dan ini hari raya kita umat Islam. Rasulullah tidak mengingkari perkataan Abu Bakar bahwasanya itu seruling setan. Cuma Nabi mengatakan,
Ini hari raya. Karena ini hari raya, rukhsah, nggak apa-apa. Berarti Pak, ini berhubungan dengan apa? Hari raya. Dan ini hari raya ilat yang qasirah, ilat yang terbatas. Karena hari raya umat Islam hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak ada yang lain. Saya mau bikin hari raya sendiri. Apaan tuh? Hari raya kelahiran saya. Nggak bisa. Itu namanya bikin-bikin sendiri kamu itu. Ya. Ya udah kalau gitu saya bikin hari raya lagi. Hari raya apa? Hari raya perkawinan. Ya. Nggak bisa. Karena Rasulullah yang menetapkan hari raya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti karena itu hanya hubungannya dengan hari raya. Ini namanya ilat yang terbatas. Terbatas pada hari raya. Dan itu pun hanya untuk rebana. Dan itu pun hanya untuk apa? Rebana ya akhal Islam. Azakumullah wa yakum. Sehingga pada waktu itu, ini hadis tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena ini ilatnya qasirah, ilatnya terbatas. Sedangkan syarat boleh dikiaskan itu kalau ilatnya sempurna, tamah, nggak terbatas seperti ini. Paham nggak Pak sampai sini Pak? Paham insyaAllah? Oke. Mungkin antum-antum ada yang nggak setuju nanti aja ya pas pertanyaan. Kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang nggak setuju silahkan. Atau ada yang punya syubhat mangga. Atau yang mau membantah silahkan. Kita buka diskusi insyaallah ya. Ikhwatal iman azakumullah wa iyyakum. Kemudian dalil yang lainnya yang dijadikan dalil oleh mereka akhwal Islam untuk mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang boleh. Ya. Hadis tentang seorang wanita hitam yang ketika Rasulullah pulang dari peperangan kemudian apa? Memukulkan rebana. Ya. Hadis itu dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dengan lafaz dari Buraidah al-Aslami ia berkata, Rasulullah SAW pulang dari sebagian peperangannya. Lalu datanglah seorang wanita hitam legam. Ia berkata, ya Rasulullah, inni kuntu nadartu in raddakallahu ta'ala saliman an adrib ala ra'sika bidduf. Ya Rasulullah, aku bernadar. Ya Rasulullah, aku bernadar. Jika Allah kembalikan engkau dengan selamat, aku akan memukul rebana di kepalamu. Faqal in kunti nadarti faf'ali wa illa fala. Kalau kamu sudah bernadar ya udah silakan lakukan. Kalau belum jangan. Ya. Qal ini kuntu nadartu. Kata wanita ini, ya Rasulullah, tapi aku sudah kadung nadar. Kata Rasulullah, maka Rasulullah pun duduk. Lalu si wanita ini pun memukul rebana di atas kepala Rasulullah SAW. Iya. Ini kembali dijadikan apa? Dalil. Tuh lihat. Ya. Nabi pas kembali dari apa? Perang. Ini kan kegembiraan. Berarti kalau kita misalnya emak kita balik dari Bandung, emak pulang. Udah kita pukul rebana aja. Misalnya. Ya. Atau misalnya kita selamat dari apa? Mara bahaya. Wah kan seneng juga. Kenapa enggak? Ini kan wanita hitam ini nadar. Baik. Kita akan bantah ya akhwat Islam. Azakumullah wa iyyakum dengan beberapa bantahan. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum.
Pertama, kata-kata wanita ini, "Hai Rasulullah, aku bernadar." Lalu Rasulullah bersabda, "Kalau memang kamu sudah bernadar, silahkan lakukan. Kalau kamu belum bernadar, jangan lakukan." Berarti Pak, perhatikan di sini ada sebuah perkara yang tersembunyi. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengatakan, kalau kamu memang sudah kadung bernadar, ya sudah lakukanlah. Kalau kamu belum bernadar, maka jangan. Kata-kata jangan itu jelas sekali menunjukkan tidak boleh. Cuma gara-garanya si wanita ini sudah kadung apa? Bernadar. Ya udah silahkan. Berarti boleh. Apa kata mereka? Tak dulu. Bukankah Nabi mengatakan la nadhara fi ma'siyah? Tidak boleh melaksanakan nadar dalam maksiat. Kenapa Nabi mengizinkan dia melaksanakan nadar? Kalau itu maksiat, pasti Nabi tidak akan mengizinkan. Tapi ketika itu ketika Nabi mengizinkan, itu menunjukkan bukan maksiat. Taib. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Betulkah bahwasanya seperti itu yang dikatakan? Pertama, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tidak bisa dikiaskan dong dengan kegembiraan kembalinya Rasulullah SAW dari perang dengan siapapun juga. Kata para ulama, bahwasannya kegembiraan dengan Rasulullah tidak bisa dikiaskan dengan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawab, tidak ada. Kembalinya Rasulullah dari peperangan dalam keadaan selamat, ini kenikmatan yang sangat besar. Ya. Maka dari itulah ya akal Islam tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena ini ilatnya kembali qasirah. Ilatnya itu terbatas untuk Rasul. Kenapa? Karena Rasul tidak bisa dikiaskan dengan manusia manapun juga. Karena ilatnya terbatas, tidak bisa dikiaskan. Sedangkan syarat kias itu adalah kalau ilatnya menular kepada yang lainnya juga, sempurna jadinya. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang kedua, ini disebut dalam ilmu usul fikih dengan nama waqa'iul a'yan. Kejadian yang terjadi pada individu tertentu saja. Yang kebetulan Rasulullah mengizinkan. Ya. Sedangkan waqi'atu ain, kata para ulama, la umuma laha. Tidak bisa dikatakan itu umum untuk semuanya boleh. Sementara ini waqi'atu ain, kejadian yang terjadi pada salah satu individu yang kebetulan udah kadung dia bernadar. Sehingga pada waktu itu kata para ulama, ini waqi'atu ain tidak bisa dikiaskan lagi. Dan tidak bisa dikatakan ini umum untuk semuanya boleh. Tidak bisa. Karena ini namanya waqi'atu ain secara ilmu usul fikih. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Oleh karena itulah. Ya. Yang jelas, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis ini kembali tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Dengan alasan tadi. Pertama, ilatnya terbatas. Hanya untuk Rasulullah. Karena Rasulullah tidak bisa dikiaskan dengan siapapun juga. Yang kedua, ini waqi'atu ain. Sedangkan waqi'atu ain dalam ilmu usul fikih, la umuma laha, tidak bisa dianggap umum. Ya. Hadis lain. Syubhat yang lain. Masih 20 menit. Tinggal 20 menit lagi, akhi. Ya, sabar ya. Syubhat yang lain. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nafi Maula Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar mendengar suara seorang penggembala yang sedang meniup seruling. Lalu Ibnu Umar menutup
telinganya dengan jari. Lalu Ibnu Umar berkata kepada Nafi, "Hai Nafi, masih kedengeran enggak?" Nafi berkata, "Masih." Terus Ibnu Umar menutup. Dan Ibnu Umar bertanya lagi ke Nafi, "Masih?" Sampai Nafi mengatakan, "Sudah tidak terdengar." Maka pada waktu itu, Ibnu Umar melepaskannya. Lalu Ibnu Umar mengatakan, "Dahulu Rasulullah pernah melakukan seperti ini." Waktu itu Rasulullah bersama Ibnu Umar. Ya, perhatikan ya ikhwah. Waktu itu Rasulullah bersama siapa? Ibnu Umar. Kemudian terdengar suara seruling. Maka Rasulullah menutup. Dan Rasulullah bersabda kepada Ibnu Umar, "Masih kedengaran enggak?" "Masih," kata Ibnu Umar. Terus sampai tidak terdengar lagi, baru Rasulullah melepas. Apa kata mereka? Kalau itu maksiat, tentu Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar cocok telinga dong. Tapi ketika Rasulullah membiarkan Ibnu Umar mendengar, maka pada waktu itu menunjukkan boleh. Gimana Pak jawabnya Pak? Hah? Nah inilah ya akhi. Pertama, di situ Nabi SAW mengatakan kepada Nafi, "Atasma." Ibnu Umar berkata kepada Nafi, "Atasma, apakah kamu masih mendengar?" Kata-kata sami'a, tasma'u, yasma'u, itu sebatas mendengar. Beda dengan istama'a, yastami'u. Artinya mendengar sambil memperhatikan. Akhi, sekarang kalau antum lagi jalan tiba-tiba terdengar suara musik, setelah itu hilang, dosa enggak? Hah? Kedengaran tapi antum enggak menikmati, ya gimana? Enggak bisa ngehindar. Beda enggak Pak antara sebatas mendengar tak sengaja dengan orang yang mendengarin sambil diperhatiin dan dinikmatin? Beda enggak? Beda banget. Dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar di samping Rasulullah. Terdengar. Maka Rasulullah langsung apa? Kalau dua-duanya begini, siapa yang mau dengerin sudah kedengeran apa enggak kan gitu kan? Tapi membiarkan Ibnu Umar supaya tahu masih kedengaran atau tidak. Sebab kalau itu halal, Nabi tidak akan menutup, Pak. Kalau itu halal, Nabi tidak akan menutup. Tapi Nabi yang menutup, dibiarkan Ibnu Umar supaya ketahuan masih kedengaran atau tidak. Itu mendengar di sini bukan artinya mendengar memperhatikan. Beda, beda. Sekarang kalau antum masuk ke mall. Di mall biasanya ada musiknya nggak Mas? Susah dong Ustadz. Kalau cuma mendengar haram. Kita katakan, antum masuk mall, belanja sesuai keperluan. Adapun musiknya, jangan dinikmatin. Sebatas kedengaran, dimaafin. Karena itu bukan kehendak kita. Kecuali kalau antum bisa masuk ke ruang manajemennya, "Pak, matiin dong Pak." "Kenapa? Saya mau masuk nih. Mau belanja di sini." Kalau antum bisa sih bagus, mantap gitu kan. Masalahnya susah, nggak bisa, iya kan? Makanya beda antara sebatas mendengar lewat dengan mendengar dan yang diharamkan itu mendengar dan memperhatikan. Antum masuk mall. Rupanya ada musiknya asik banget. Antum belanja ambil gini-gini. Ini mau dengar. Udah namanya menikmati itu, Pak. Ya. Enggak sih kepala saya diem. Kaki ente begini. Ya. Menikmati itu namanya. Nah kalau sudah menikmati hati kita, tidak boleh. Jadi bedakan akhul Islam, azakumullah wa yakum. Makanya ya akhul Islam, ya, bahwa ya dalil ini tidak bisa dijadikan hujah sama sekali akhul Islam. Karena di sini Ibnu Umar sebatas mendengar berlalu begitu aja. Tanpa apa memperhatikan. Tentu sangat berbeda antara ini dan itu ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Ya.
Naam ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang syubhat berikutnya, yaitu syubhat katanya ada para ulama yang mengatakan boleh. Ini dibawakan Imam Asy-Syaukani, di mana Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa penduduk kota Madinah membolehkan. Iya. Dan mereka masyhur dalam masalah nyanyian, mereka itu sangat bermudah-mudahan. Sebetulnya Pak, ini bukan syubhat, ini sangat lemah sekali Pak. Kenapa Pak? Karena pertama, yang sabit dari para ulama kota Madinah ternyata malah kebalikan. Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya tentang nyanyian, apa kata Imam Malik? Al-ghina mumbitun nifaq. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan. Tuh lihat, nyanyian menumbuhkan apa? Kemunafikan. Ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan Imam Malik membolehkan, batil. Demikian pula berkata Imam Asy-Syaukani bahwa ya, penduduk kota Madinah membolehkan gitar, mereka suka main gitar dan yang lainnya. Tidak ada sanadnya sama sekali. Itu hanya sebatas mujarad klaim, sebatas klaim yang tidak ada apa? Hujah dan bukti yang nyata dengan syarat yang sahih kepada mereka yang akhal Islam azakumullah. Wa iya ya, wa illa ya, bahwasanya Imam Malik dan yang lainnya menganggap halal, ini jelas perkataan yang sama sekali tidak ada buktinya yang nyata, bahkan bertabrakan dengan kenyataan yang disebutkan oleh para ulama kota Madinah. Mereka semuanya tidak menghalalkan, ya, mereka mengecam nyanyian, mereka mengecam musik dan yang lainnya. Taiblah akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kita akan sebutkan ya, tentang beberapa syubhat yang lainnya, ya. Sebetulnya sih, ya, sebuah syubhat-syubhat ini rata-rata syubhat-syubhat yang sangat lemah, karena sanadnya juga sangat lemah, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Seperti misalnya contoh, Utsman punya budak wanita yang suka memain gitar dan yang lainnya. Ternyata sanadnya semuanya lemah, tidak ada yang sahih. Ya, sehingga tidak perlu saya sebutkan lagi. Akan tetapi, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, ini diantaranya adalah syubhat, katanya Sa'id bin Musayyib memberikan rukhsah kepada anak wanitanya untuk memainkan tobel. Tobel itu gendang besar. Ya. Akan tetapi ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, riwayatnya juga dhaif karena berasal dari riwayat Imran bin Muhammad bin Sa'id bin Musayyib. Kata Imam Adz-Dzahabi, laisa bidzaq, tidak ada apa-apanya orang tersebut, sehingga tidak bisa jadikan hujjah. Ya. Demikian pula katanya Said bin Jubair mendengarkan nyanyian seorang budak wanita dengan memakai rebana, itu pun juga lemah. Ya, dan yang rajih bahwa itu di waktu hari raya, dan sudah kita sebutkan tadi ya akhul Islam azakumullah yakum. Juga mengatakan katanya Abdul Aziz Al-Majishun membolehkan ud, ya, sejenis gitar juga. Tapi itu juga ya akhul Islam azakumullah wa yakum lemah, ya, tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena sanadnya di situ ada Abu Ya'la, ia meninggal pada tahun 446, sementara Abdul Aziz meninggal 164, sehingga nggak ketemu sama sekali, terputus. Ya. Demikian pula klaim katanya ulama yang bernama Yusuf Al-Majishun dan Ibnu Ma'in membenarkan dan membolehkan musik. Semua ini juga ternyata sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Yang jelas Pak, tidak ada satupun ulama terdahulu yang mengatakan boleh. Yang membolehkan itu hanya Ibnu Hazm saja, sudah. Iya. Itu pun jika kata para ulama, kenapa Ibnu Hazm membolehkan? Karena di Spanyol itu jadi pusat musik, Pak. Alat-alat musik pada waktu itu. Ibnu Hazm kan tinggalnya di Spanyol. Itu di antara
sebab kenapa Ibnu Hazm membolehkan. Wa illa Ibnu Hazm sebetulnya sih, ya wallahu alam, sebagai dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berijtihad. Sedangkan Nabi bersabda, idza ijtahadal hakim fa asaba, apabila seorang hakim berijtihad dan ia benar ijtihadnya, dapat berapa? 2 pahala. Kalau ia berijtihad kemudian salah ijtihadnya, dapat 1 pahala. Tapi kalau kita sudah tahu salah ijtihadnya, nggak boleh kita ikuti. Dengan alasan ini kan ikhtilaf. Ini yang jadi permasalahan, Pak. Ikhtilaf ulama dijadikan dalih untuk membenarkan dan membolehkan. Ini kan cuma ikhtilaf, masih ikhtilaf ulama, nggak usah diribut-ributin. Entah dulu, ikhtilaf itu ada yang kuat, ada ikhtilaf yang lemah. Kalau ikhtilafnya sama-sama kuat, betul. Kita hormati dan kita katakan, nah silakan, monggo. Anda merojihkan, silakan, ikuti. Tapi masalahnya ikhtilaf yang sekarang kita sedang bahas ini lemah sekali, Pak. Lemah sekali. Dalil mereka, alasan yang membolehkan juga sangat lemah sekali. Ya. Dan hujah yang mengharamkan udah jelas sekali, sahih ya akhwal Islam, azakumullah. Bahkan tidak ada, sudah kita sebutkan tadi bahwa tidak ada satupun ulama salaf terdahulu yang membolehkan alat musik. Adapun yang diriwayatkan dari Imam Malik, dari Sa'id bin Musayyib, dari ya beberapa tabi'in yang lainnya, ternyata sanadnya pun semua terputus, lemah, tidak ada yang sahih. Maka dari itulah ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ya, kewajiban kita adalah jangan melihat pendapat ulama, yang kita lihat pendapat Allah dan Rasulnya. Yang kita jadikan parameter itu bukan pendapat ulamanya, Mas. Tapi yang kita jadikan parameter itu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan milih-milih pendapat seenak hawa nafsu. Ya, karena kebetulan antum sedang memang usahanya di bidang itu, jual beli alat musik, akhirnya apa? Kayaknya enakan Ibnu Hazm ya. Saya pilih Ibnu Hazm aja deh. Nggak bisa seperti itu dalam masalah tarjih, Pak. Dalam memilih pendapat itu adalah kita harus melihat betul mana dalil, mana bukan. Kalau ternyata pendapat imam tersebut dalilnya lemah, nggak boleh kita ikuti ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Taib ya akhi, ya, saya kira cukupkan dulu kita sampai di sini. Ada beberapa syubhat yang lain sebetulnya, namun kita cukupkan dengan syubhat yang tadi. Karena terus terang syubhat-syubhatnya itu kebanyakan berhubungan dengan ilmu hadis dan ilmu usul fikih. Ya, sehingga ketika saya jelaskan berarti saya harus menjelaskan dulu tentang ilmu usul fikih itu dulu, baru kemudian dipahami. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan sudah cukup. Dan untuk lebih meluaskan lagi nanti insya Allah dalam tanya jawab. Mungkin di antara